Tadi kan seperti saya bilang, jadi kita harus punya akun local guide yang levelnya lumayan tinggi. Nah, kalau sekarang belum punya akun local guide yang levelnya tinggi, kita bisa buat akunnya. Mas, ada pertanyaan nih, Om Eko. Kalau kita buat postingan di Google My Business menggunakan keyword yang ditargetkan, apakah berpengaruh besar? Pertanyaannya aku nggak kebaca. Kalau kita buat postingan di GMB ya, pakai keyword itu apakah berpengaruh atau tidak? Efeknya seberapa efeknya menurut Om Eko? Oke, langsung dijawab aja ya. Untuk postingan untuk postingan keyword di posting langsung ya kayak status itu apakah ngefek atau enggak? Jawabannya itu membantu optimasi listing kita. Jadi dibanding yang tidak ada, dibanding listing-listing lain yang tidak mengepost, ya itu membantu kita. Itu ngefek, hanya perlu listingnya benar dulu. Kenapa saya bilang benar? Ya karena begitu diklik baru post itu muncul gitu kan. Post itu tidak muncul di pencarian. Begitu diklik tempatnya baru postnya muncul, dan di post yang muncul itu yang membuat intent user buat gue menarik nih, gue pengen kesana, menarik nih, gue pengen beli. Nah, jadi itu ya jawabannya ngaruh, tapi yang lain juga perlu dilengkapin. Oke. Terutama website ya. Website itu juga Om Viko nambahin sedikit ya Om Viko boleh? Ya. Website itu menurut saya yang lebih urgent dibikin. Kenapa? Karena kalau kita ngeklik Google Businessku, di bawahnya itu akan keluar website yang di feeds dari Google Search. Kalau di situ keluar website kompetitor kita, atau keluar website marketplace, atau keluar website OLX, dan orang malah ngeklik ke situ, kan kebuang tuh trafficnya. Jadi juga website dibanding Instagram ya, website. Oke, itu websitenya lebih bagus bawaan JMG atau web sendiri menurut Om? Lebih bagus sendiri, tapi kalau nggak punya JMB nggak apa-apa. Oke, yang JMB yang di bawah ya teman-temannya. Kalau misalnya yang JMB yang di bawah, ya dibuat aja website, diisi, dilengkapi. Kalau misalnya belum ada domain sendiri ya. betul. Itu udah cukup Om ya, bisa kayak gitu juga ya itu ya. Cukup. Nah, ini jadi kepikiran kan gara-gara ditanyain. Nama domainnya apa? Atau nama JMB-nya apa? Kalau bisa exact match itu sama persis dengan Google Business kita. Oh, nama extension, nama domainnya ya? Kalau bisa exact match sama persis. Atau Google page-nya itu kan URL-nya kan bisa diatur tuh. Nah itu exact match harus sama persis dengan nama Google Business kita. Ya kalau kepanjangan ya nama brandnya aja. Nah ini ada pertanyaan tadi terkait sama review ya Om, bagaimana cara mengatasi review palsu ya, atau yang ngejelekin kita lah ya, misalnya kasih bintang 1 gitu, gimana itu Om? Nah ini menarik. Pertanyaan ini sejenis. Ada yang nanya ke saya suka, Mas Ari, gimana kalau ada yang review palsu, fake, bintang 1? Pertanyaan yang lain juga ada sama. Mas Ari, gimana kalau ada orang yang ngupload foto yang nggak relevan? Ya, dua ini mirip pertanyaannya. Solusinya itu dua. Yang pertama,
bisa dilakukan dua-duanya sih, bisa dilakukan dua-duanya. Yang pertama, ditimbun review itu dengan review yang bagus. Jadi nggak usah fokus ke situ dulu. Kita timbun aja. Termasuk foto. Saya pernah kejadian review saya tiba-tiba ada foto orang lagi ngerokok. Kan nggak asik banget ya. Siapa sih iseng gitu masukin foto orang lagi ngerokok? Kayaknya sih foto orang lagi pos ronda gitu. Mungkin dia iseng ngelihat kok di RT saya ada Google bisnisku yang rame gitu. Dimasukin foto dia lagi ngerokok. Ya, pertama itu ditimbun, bahasa saya ditimbun. Gimana caranya supaya itu turun? Pokoknya kita timbun, kalau foto, upload foto yang lain yang banyak. Buat itu turun. Yang kedua, kalau itu review sama, usahakan ada review baru yang itu ketimbun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu di-report. Jadi ada fitur report. Sebagai pemilik ataupun sebagai pengunjung. Akan mudah banget kalau Google kita banyak, kalau akun Google kita banyak. Pertama, kita bisa nge-report dari semua akun Google kita. Akun saya, akun istri, akun anak, akun saudara, akun ponakan, dia suruh nge-report. Biar itu dihapus. Masalah dihapus atau enggak, itu udah di Google kuasanya. Tapi kita minimal sudah nge-report. Akan lebih bagus lagi kalau tadi Google local guide kita tinggi. Itu juga, saya pernah kejadian report dan kehapus. Pakai Google Local Guide saya yang tinggi itu. Begitu sih Om, dua caranya ya, ditimbun sama di-report. Lakukan dua-duanya. Ya. Sebentar Om, ada yang tanya di mana itu reportnya. Aku kasih lihat punya aku aja ya. Oh boleh. Ya, biar sekaligus takutkan ya. Oke, saya share screen punya Kenanga ya teman-teman ya. Boleh sekalian promosi ya Om, ke Palembang ke Kenanga. Saya lihat ya. Ya, ini jadi akun Kenanga Coffee Google My Business ya. Nah, di menu ulasan kiri itu ada apa? Bisa dilihat, diklik di ulasan, lalu ini ada ulasan bintang 1 juga ada tuh. Saya juga banyak bintang 1. Biasa itu, jangan khawatir, slow. Kalau belum ada bintang 1, Anda bisa lihat sini ya, urutkan dari rating terendah. Kalau tertinggi kan bintang 5 nih di atas. Kalau yang rendah yang kecil. Nah, biasanya sebelum saya report, kalau saya Om ya, sebelum saya report, saya akan komen dulu seperti ini ya. Gitu, jadi selamat pagi, kenapa kasih bintang 1 ya. Nah, kayak gini kan. Nah, kalau selama mungkin seminggu nggak dibalas, saya kira tinggal report aja. Caranya tinggal klik yang ini ya. Nah, ya, tanda tidak pantas, nanti ada ininya. Nah, ada laporkan ulasan, lanjutkan aja. Lanjutkan. Nah, kenapa misalnya? Conflict of interest, atau legal issue, atau apa, atau not relevant. Misalnya kayak tadi ada ya, misalnya, foto tempat lain ya, atau foto yang menjelekkan, kita pilih aja kontennya, this review is not relevant to this place. Itu di report. Gitu sih. Jadi caranya seperti itu ya, Pak Hares tadi yang nanya di komen ya. Nah, jadi tapi ini sepengalaman saya nggak langsung hilang sih ya. Jadi maksudnya tidak langsung, reviewnya tidak langsung hilang gitu, nggak. Jadi perlu waktu. Ada yang hilang, ada yang enggak. Gitu. Ada yang hilang, ada yang enggak. Gitu sih. Ya. Nah, ini ada pertanyaan Mas. Ada pertanyaan Mas. Gimana caranya biar rank 1 di wilayah saya, Cibinong, dekat dengan Bogor dan Depok. Brand bisnis saya, Fradela Mom and Baby Care. Nah, ini harus dilihat ini. Ayo, coba saya buka. Mana Mas Eko? Lihat ini. Sekalian saya buka ya, Fradela Mom and Baby Care. Nyambung tadi ya, dari Om Viko, menambahin yang kelupaan, bener banget. Jadi direspon dulu. Orang tuh kalau ngelihat bintang 1, kebiasaan ya, kalau ngelihat review itu selalu diurutkan yang terjelek dulu ya. Itu kebiasaan banget sih. Saya juga kayak gitu. Tapi ketika ada ownernya ngerespon, itu akan beda. Oh iya, ownernya ternyata mau improve gitu, mau lebih baik lagi. Dan itu bener yang dilakukan oleh Kenanga. Oh, itu profesional banget kayaknya adminnya, luar biasa Kenanga. Nah, sekarang kita ngelihat Fradela Mom and Baby Care Cibinong ya. Oke,
Oke, ini yang pertama tadi ya. Menurut saya ini namanya kepanjangan. Cukup Fredila Mom and Baby Care. Cibinongnya pun nggak perlu, jadi cuma cukup sampai di situ. Kenapa? Ya tadi ya, kalau di pandangan saya, tapi bisa jadi beda beda karena saya berdasarkan Google ya rulesnya, nama itu tidak perlu ada kata kunci yang berlebihan. Karena kalau di report dan diterima itu ngefek. Meskipun kita nggak mau ya ada orang nge-report ya, tapi setidaknya mending di-rename sendiri daripada orang yang nge-rename. Kalau kita yang nge-rename sendiri dan berubah jadi pendek, itu rankingnya nggak berubah. Tapi kalau di-rename orang lain, itu rankingnya berubah. Itu yang pertama. Terus, ada juga yang menarik, yang jarang orang lakukan. Saya biasanya bikin FAQ yang dibikin. Maksudnya gimana Mas Ari? FAQ yang dibikin tuh kayak begini nih. Bukanya jam berapa? Hari Minggu buka apa enggak? Yang nanya ya kita, yang jawab ya kita. Gitu. Tapi jawabannya itu dibikin kayak FAQ di web lah. Sebagus mungkin gitu. Bun, bukanya jam berapa? Fredela Mom and Baby Care buka dari sini sampai jam segini. Ini. Jadi bener-bener FAQ yang dipersiapkan gitu. Jadi pertanyaannya kita bikin sendiri, jawabannya dibikin sendiri. Karena itu ngebantu orang ketika dia pengen tanya sesuatu, ternyata sudah ditanyain orang duluan gitu. Jadi tidak ada jeda orang buat cari tempat lain, atau tidak ada jeda orang buat jangan-jangan tutup ya. Tidak ada jeda, pokoknya itu yang kedua ya. Tadi nama, yang kedua FAQ-nya bisa dibikin. Mas Ari itu termasuk yang menurut saya itu sah-sah aja sih ya, FAQ yang dibikin. Termasuk juga di FAQ itu bisa ditambahkan keyword kita. Keyword kita di FAQ itu bisa. Oke, nah kemudian, nah ini bagus ya kayak ini ya. Google Local Guide ini bagus ya. Kemudian kategori, saya mau lihat kategorinya spa ya, hanya spa ya. Coba ngelihat yang lain, baby care, kategorinya bisa ditambah. Kenapa bisa ditambah? Karena ketika orang mencari kategori yang lain, kita ada kemungkinan buat masuk Cibinong. Atau saya coba baby care Cibinong. Ini nomor 1 nih, Fredela. Nah, ini apa nih? Kategori punya orang ini apa nih? Tempat penitipan anak. Termasuk gak ya? Baby care, ini kategori ini bisa ditambahkan ke kategori kita. Itu, kalau untuk yang lain saya lihat ini cukup bagus ya. Cukup bagus, artinya yang lain bintangnya sedikit, dia sudah bintangnya banyak. Oke. Cukup bagus ini. Ini aja sudah oke sih. Sip, ini udah bagus. Ada lagi? Kalau minta ulasan, itu diarahkan. Cara mengarahkannya gimana? Nggak usah bilang, Bun, tolong dong bikin tulisan baby care terbaik se-Cibinong. Nggak perlu.